Om Swastiastu, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Darwin, dokter adaptasi di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Rumah Sakit Sanglah. Hari ini saya akan membawakan materi tentang pain management. Definisi menurut IASP ataupun International Association for the Study of Pain adalah an unpleasant sensory and emotional experience associated with or resembling that associated with actual or potential tissue damage, yaitu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan atau menyerupai yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial. Untuk mekanisme nyeri ada 4 mekanisme nyeri yang terjadi di manusia, yaitu yang pertama transduksi, yang kedua transmisi, yang ketiga modulasi, dan yang keempat persepsi. Untuk yang pertama, transduksi adalah suatu proses di mana akhiran saraf aferen menerjemahkan stimulus, misalnya tusukan jarum, ke dalam impuls nosiseptif. Ada 3 tipe serabut saraf yang terlibat dalam proses ini, yaitu serabut A beta, serabut A delta, dan serabut C. Serabut yang berespons secara maksimal terhadap stimulus non-noxious dikelompokkan sebagai penghantar nyeri atau nosiseptor. Serabut ini adalah serabut A delta dan serabut C. Lalu silent nociceptor juga terlibat dalam proses transduksi, merupakan serabut saraf aferen yang tidak berespon terhadap stimulus eksternal tanpa adanya mediator inflamasi. Yang kedua, transmisi adalah suatu proses di mana impuls disalurkan menuju cornudorsalis medulla spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Neuron afferent primer merupakan pengirim dan penerima aktif dari sinyal elektrik dan kimiawi. Aksonnya berakhir di cornudorsalis medulla spinalis dan selanjutnya berhubungan dengan banyak neuron spinal. Yang ketiga, modulasi. Modulasi adalah proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri ataupun pain-related neural signals. Proses ini terutama terjadi di cornudorsalis medulla spinalis dan mungkin terjadi di level lainnya. Serangkaian reseptor opioid seperti mu, kappa, dan delta dapat ditemukan di cornudorsalis. Sistem nociceptif juga mempunyai jalur descending berasal dari cortex frontalis, hipotalamus, dan area otak lainnya ke otak tengah ataupun midbrain dan medulla oblongata, selanjutnya menuju medulla spinalis. Hasil dari proses inhibisi descendants ini adalah penguatan atau bahkan penghambatan atau blok signal nociceptif di cornudorsalis. Persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, aspek psikologis, dan karakteristik individu lainnya. Reseptor nyeri adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsang nyeri. Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung saraf bebas dalam kulit yang merespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak. Reseptor nyeri disebut juga nociceptor. Secara anatomis, reseptor nyeri ataupun nociceptor ada yang bermyelin dan ada juga yang tidak bermyelin dari saraf aferen.
Selanjutnya, tata laksana nyeri berdasarkan mekanisme nyeri. Untuk yang pertama, mekanisme transduksi biasanya digunakan NSAID ataupun non-steroidal anti-inflammatory drugs, lalu antihistamin, opioid, dan juga anestesi lokal. Untuk mekanisme transmisi digunakan anestesi lokal dan juga opioid. Lalu yang ketiga, untuk mekanisme modulasi digunakan opioid, alpha 2 agonis, dan juga NMDA reseptor antagonis. Dan yang keempat, mekanisme persepsi digunakan opioids, alpha 2 agonis, dan juga anestesi umum. Lalu untuk instrumen penilaian nyeri, hari ini akan dibahas 5 dari instrumen yang bisa digunakan untuk menilai nyeri seseorang. Yang pertama adalah VAS ataupun Visual Analog Scale. Yang kedua NRS ataupun Numerical Rating Scale. Yang ketiga adalah WBFS ataupun Wong-Baker Face Scale. Yang keempat MPQ, McGill Pain Questionnaire. Dan yang kelima, Pain Diary. Untuk yang pertama, VAS ataupun Visual Analog Scale. Visual Analog Scale adalah instrumen pengukuran nyeri menggunakan garis sepanjang 10 cm. Keuntungannya, instrumen ini lebih sensitif terhadap perubahan kecil dan juga lebih baik untuk melihat perubahan pada individu. Untuk instrumen ini juga bisa dilakukan dengan cepat dan bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Lalu kerugiannya untuk visual analog scale ini dibutuhkan koordinasi visual dan juga motorik. Lalu ini juga kurang baik untuk melihat perubahan pada sekelompok individu. Untuk VAS sendiri tidak dapat digunakan untuk pasien dengan gangguan kognitif. Yang kedua adalah NRS ataupun Numerical Rating Scale. Numerical Rating Scale adalah instrumen pengukuran unidimensional intensitas nyeri pada orang dewasa dengan menggunakan angka. Keuntungannya adalah instrumen ini lebih efektif dibanding VAS untuk nyeri akut, dan untuk ini pemeriksaannya instrumen ini lebih cepat, sederhana, dan juga mudah dipahami. Kerugiannya, instrumen ini tidak sanggup membedakan tingkatan nyeri secara teliti, dan juga keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan nyeri. Yang ketiga, Wong-Baker Face Scale ataupun WBFS. Untuk Wong-Baker Face Scale adalah instrumen pengukuran nyeri dengan memperhatikan ekspresi wajah individu ataupun pasien. Keuntungan dari instrumen ini adalah instrumen ini dapat digunakan untuk pasien pediatrik dari usia di atas 3 tahun. Dan juga dapat digunakan untuk pasien yang tidak dapat menggunakan angka untuk menggambarkan nyeri. Lalu untuk kerugian instrumen WBFS ini adalah adanya kemungkinan terjadi kebingungan antara ekspresi wajah dan deskripsi tingkat nyeri. Lalu untuk penilaiannya subjektif yang tergantung pada pemeriksa.
Yang keempat adalah MPQ ataupun McGill Pain Questionnaire. McGill Pain Questionnaire adalah untuk ukuran nyeri yang dilaporkan sendiri yang digunakan untuk pasien dengan sejumlah diagnosis. MPQ ini digunakan untuk menilai kualitas dan intensitas nyeri yang bersifat subjektif. Terdapat 4 bagian dari McGill Pain Questionnaire ini, yaitu indeks nyeri, gambar nyeri, pertanyaan mengenai riwayat dan lokasi nyeri, dan juga indeks intensitas nyeri. Lalu untuk gambar ini adalah McGill Pain Questionnaire yang dalam bentuk long form. Keuntungannya dari McGill Pain Questionnaire adalah tersedia dalam bentuk long form dan short form. Dan untuk questionnaire ini diisi langsung dengan individu yang mengalami nyeri. Dan selanjutnya lebih efektif untuk nyeri kronik variatif. Dengan questionnaire ini juga bisa mendeskripsikan nyeri dengan lebih terperinci dan jelas. Dan juga untuk questionnaire ini tersedia dalam banyak bahasa terjemahan. Untuk gambar ini adalah gambar short form dari McGill Pain Questionnaire. Lalu kerugian dari McGill Pain Questionnaire adalah form pengisian berbentuk kompleks, lalu individu harus memiliki kemampuan komunikasi, kognitif, dan motorik yang baik. Untuk McGill Pain Questionnaire ini perlu dijelaskan secara rinci kepada individu yang hendak mengisi form. Lalu questionnaire ini menggunakan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikan pengisian formulir questionnaire ini. Selanjutnya yang terakhir adalah pain diary. Pain diary adalah catatan tertulis tentang bagaimana rasa sakit Anda mempengaruhi aktivitas sehari-hari Anda. Pain diary ini juga bisa membantu individu untuk menjelaskan kepada tim kesehatan bagaimana rasa sakit Anda telah mempengaruhi individu dari waktu ke waktu. Untuk buku harian nyeri ini juga mencatat bagaimana obat-obatan, terapi lain, dan juga aktivitas yang mempengaruhi tingkat nyeri dari individu tersebut sepanjang hari. Pain diary ini dapat membantu individu untuk dan tim kesehatannya untuk memahami apa yang membuat rasa sakit lebih buruk dan apa yang membantu meringankan rasa sakit dari individu tersebut. Lalu yang kedua, fungsinya juga untuk melacak respons individu yang terhadap rencana manajemen nyeri, termasuk perubahan obat-obatan atau terapi lainnya. Keuntungan pain diary adalah yang pertama untuk memantau variasi status dan pola nyeri sehari-hari. Lalu memantau respon pasien terhadap terapi dan manajemen nyeri. Yang ketiga adalah membina hubungan baik dengan individu. Kerugian dari pain diary ini adalah data yang kurang akurat oleh karena memori dan tendensi dari pasien ataupun individu yang mengisinya.
Lalu untuk mengisi diary ini membutuhkan waktu yang banyak dan ketaatan individu dalam mengisi pain diary. Selanjutnya akan bahas manajemen nyeri akut menurut WHO Step Ladder. Bisa dilihat dari gambar sebelahnya. Sebenarnya pada nyeri akut terjadi intensitas nyeri yang berat. Lalu manajemen nyeri akut dimulai dari obat yang paling kuat dari step 3. Bisa kita lihat pertama menggunakan strong opioid, metadon, lalu menggunakan oral administration ataupun transdermal patch. Lalu kedua menggunakan weak opioids atau opioids lemah, dan terakhir menggunakan non opioid analgesics atau dan juga NSAIDs. Lalu dosis obat diturunkan berdasarkan intensitas nyeri yang berkurang. Selanjutnya untuk manajemen nyeri kronik yang sesuai dengan WHO Step Ladder, di mana untuk manajemen nyeri kronik, nyeri non-malignan ataupun nyeri kanker, pada nyeri ini biasanya terjadi intensitas nyeri yang bertambah. Maka dari itu manajemen nyeri kronik dimulai dari obat yang paling rendah ataupun yang step pertama. Jadi dimulai dari non opioid analgesik dan juga NSAID, lalu ditingkatkan ke step kedua yaitu opioid lemah, lalu ditingkatkan lagi ke step ketiga dengan opioid kuat, metadon, oral administration, transdermal patch, lalu tingkatkan lagi nerve block dengan nerve block, epidural, PCA pump, neurolytic block therapy, dan juga spinal stimulator. Dosis obat ditingkatkan berdasarkan intensitas nyeri yang bertambah berat atau tidak membaik. Lalu untuk contoh obat manajemen nyeri, ada beberapa contoh obat seperti untuk yang non-opioid analgesik, contohnya ada paracetamol atau golongan acetaminophen, aspirin, ibuprofen ataupun NSAID lainnya, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Lalu untuk weak opioid analgesik ataupun opioid jenis opioid yang lemah untuk analgesinya, itu bisa digunakan codeine, tramadol ataupun dosis rendah morfin. Lalu untuk yang strong opioid analgesik atau analgesia dengan opioid yang kuat bisa digunakan contoh-contoh obat seperti morfin, fentanyl, oxycodone, hydromorphone, buprenorfin, dan juga metadon. Lalu untuk penambahan atau pengurangan adjuvans bisa ditambah dengan contohnya antidepresan, antikonvulsan, antispasmodik, muscle relaksan, bisfosfonat, dan juga kortikosteroid. Sekian dari materi mengenai pain management. Terima kasih.